Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pencipta, pemelihara, pengatur, pendidik apapun yang ada di alam semesta, yang semuanya diciptakan untuk hambanya agar dapat beribadah dengan ikhlas kepadanya. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan junjungan kita yang telah mengajarkan kepada kita cara bermuamalah dan cara beribadah yang diridhai oleh Allah. Semoga dengan ittiba kita kepada Rasulullah SAW, Allah memberikan ganjaran surga Firdaus dan kita diberikan minum dari Telaga Al-Kautsar, di mana kalau kita minum dari Telaga Al-Kautsar, insya Allah di padang mahsyar nantinya kita tidak akan merasa kehausan. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang terusir dari Telaga Kautsar karena menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini kita akan membahas soal nomor 8 KSM Provinsi tahun 2023. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, MPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Sebelum kita lanjut, kami ingatkan jangan lupa subscribe dan like serta komen demi berkembangnya channel YouTube Media Inovasi Abad 21 ini. Pada nomor 8 ini dikatakan bahwasanya Pak Andi memiliki 2 petak sawah. Satu petak sawah menggunakan sistem irigasi berbayar, sedangkan satu petak lainnya berada di sekitar aliran sungai, dalam kurung tidak berbayar. Perbandingan hasil panen gabah kering antara sawah irigasi berbayar dan sawah yang dialiri aliran sungai adalah 2:3. Jika zakat yang dikeluarkan Pak Andi adalah 2 kuintal gabah kering, maka hasil panen yang diperoleh dari sawah irigasi berbayar adalah titik-titik ton. Sebelum kita masuk kepada penyelesaian soal ini, kami merasa perlu untuk menjelaskan zakat pertanian. Karena kami berkomitmen kita tidak hanya mengajarkan matematika, tetapi kita juga menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaannya. Semoga dengan keterangan ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Zakat pertanian itu nisabnya adalah 652,8 kg gabah atau 520 kg makanan pokok. Yang dikatakan dengan nisab yaitu batas minimum harta atau hasil pertanian yang diperoleh ketika panen. Kalau kurang dari ini, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat. Untuk haul, untuk zakat pertanian, itu haulnya adalah ketika panen. Berbeda dengan zakat harta, haulnya adalah 1 tahun. Artinya setelah 1 tahun harta kita miliki, baru kita diwajibkan untuk membayar zakatnya. Tapi kalau zakat pertanian, itu haulnya langsung ketika panen tersebut. Untuk nisab zakat harta berupa emas, itu zakatnya adalah 2,5% dengan nisabnya adalah 86 gram.
Kembali kita kepada zakat pertanian. Pada zakat pertanian itu ada dua cara untuk menghitung zakat ini. Yang pertama, dibedakan dari apakah pengairannya gratis atau berbayar. Andaikan gratis seperti dialiri dengan air hujan, air sungai atau mata air, maka dia dikali dengan 10% dari hasil panen. Sedangkan kalau dia berbayar, dengan cara disiram atau menggunakan alat atau menggunakan irigasi, itu hanya 5% dari hasil panen. Selanjutnya kita akan membahas soal ini. Di sini kita misalkan hasil panen dari sawah Pak Andi adalah X kuintal. Kemudian pada soal ini dikatakan bahwasanya zakat yang dikeluarkan Pak Andi adalah 2 kuintal. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya hasil irigasi berbayar dengan yang dialiri sungai atau tidak berbayar itu perbandingannya adalah 2:3. Selanjutnya berarti hasil dari sawah Pak Andi dari irigasi yang berbayar tentu 2/5 bagian, karena di sini ada 2 bagian untuk yang berbayar, kemudian 3 bagian untuk yang tidak berbayar. Berarti bagian seluruhnya ada 5, maka untuk hasil irigasi yang berbayar tentu 2/5 dari total hasil panen. Total hasil panen kita misalkan dengan X, maka sama dengan 2/5 X. Selanjutnya hasil irigasi sungai atau yang tidak berbayar itu 3 bagian dari 5 bagian yang ada. Kali dengan total hasil panen sama dengan 3/5 dari X. Karena tadi kita misalkan dengan X. Kemudian menurut kajian fikih keislaman, kalau dia menggunakan irigasi tentu 5% dikali dengan hasil panen irigasi yang berbayar. Kemudian zakat sungai tentu 10% dari hasil panen irigasi yang sungai. Sehingga total zakat yang dikeluarkan oleh Pak Andi tentu 5% dikali hasil panen irigasi yang berbayar ditambah dengan 10% dari hasil panen irigasi sungai. Total zakatnya tadi dikatakan adalah 2 kuintal. 2 kuintal ini tentu jumlah dari yang di sini. Ini sama dengan 5% dikali dengan hasil panen irigasi seperti yang telah kita dapatkan adalah 2/5X. Dan hasil yang sungai adalah 3/5X. Ini kita gabungkan. Berarti 5 dibagi 5 ini habis. Berarti tinggal 2% X. Kemudian 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 3 berarti 6. Berarti 6% X. Maka yang 2 kuintal ini sama dengan 8% X. Sehingga untuk nilai X atau hasil panen seluruhnya itu 2 dibagi dengan 8% atau kita balik menjadi 100/8 dikali dengan 2 kuintal. Maka hasil panen seluruhnya adalah 25 kuintal. Berarti hasil irigasi yang berbayar seperti yang sudah dikatakan di sini, yang berbayar tadi adalah 2/5 dari hasil panen atau 2/5X, berarti 2/5 dikali dengan 25. Berarti sama dengan 25 dibagi 5 adalah 5, 5 kali 2 adalah 10. Berarti sama dengan 10 kuintal. Kita tahu bahwasanya 1 ton itu adalah sama dengan 1000 kg, sama dengan 10 kuintal. Berarti 10 kuintal ini sama dengan 1 ton. Maka jawabannya adalah A. Ini cara yang pertama. Cara kedua boleh juga kita gunakan cara yang lebih praktis. Ini yang diketahui tadi. Di sini dikatakan bahwasanya hasil irigasi berbayar berbanding tidak berbayar adalah 2/3. Kemudian zakat irigasi berbayar dan tidak berbayar adalah 5% berbanding dengan 10%. Sehingga perbandingan 5% berbanding 10% ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapat 2, persen bagi persen habis. Berarti perbandingan adalah 1/2. Maka
irigasi berbayar berbanding tidak berbayar, tentu jadinya adalah 2 kali 1 adalah 2, 3 kali 2 adalah 6. 2 berbanding 6 ini sama dengan 1 berbanding 3. Sehingga zakat sawah irigasi berbayar itu adalah, karena di sini kita jumlahkan 1 tambah 3 adalah 4, berarti total seluruhnya ada 4 bagian. Maka zakat sawah irigasi berbayar tentu 1 dari 4 kali 2 kuintal. Kenapa 2 kuintal? Karena ini total zakat seluruhannya. Sehingga hasilnya adalah 0,5 kuintal. Ini zakat irigasi yang berbayar. Kemudian zakat ini sama dengan 5% kali hasil panen yang berbayar. Berarti hasil panen yang berbayar tentu 100 per 5 dikali dengan zakat. Berarti 100 per 5 dikali dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 10 kuintal. Yang 10 kuintal ini sama dengan 1 ton. Berarti hasil panennya menjadi 1 ton. Terima kasih. Demikianlah pembahasan soal nomor 8 ini. Ingat, zakat merupakan rukun Islam